buat teman-teman Sobat Cuan yang mulai dari usaha kecil ya, yang mungkin kebutuhannya hanya 10 juta untuk memulai, itu bisa langsung. Bisa dari 10 juta aja juga ya? bisa gitu. Kita tinggal download aja tunaiku.com. Di situ kita bisa ajukan memang sebagai individual. Belum bisa sebagai perusahaan ya. Jadi sebagai individual dan kita approval cukup cepat. Instant approval. Jadi kalau udah disampaikan semua dokumennya langsung dapat instant approval gitu. Nah, itu bisa kita bantu sampai di level 25 juta. Halo Sobat Cuan CNBC Indonesia, Anda menyaksikan podcast Cuap-Cuap Cuan. Kali ini bersama saya Safrina Nasution. Di podcast series kali ini kita akan ngebahas suatu isu yang seru banget, yaitu mengenai inovasi layanan digital. Gimana sih bentuk-bentuk layanan digital dan terutama finansial bisa memberikan impact yang substansial terhadap pengembangan positif dari UMKM atau Micro, Small, and Medium Enterprises. Kita lihat banyak peer-to-peer lending, ada juga perbankan, ada juga bentuk-bentuk akselerator dan lain-lainnya yang somehow kasih impact yang besar buat UMKM di Indonesia. Dan kita belum marak sebenarnya melihat ada layanan perbankan digital yang bisa memberikan pendanaan dan juga asistensi langsung melalui bentuk-bentuk digital gitu ya. Biasanya kita melihat bank-bank konvensional dan lain-lainnya, kali ini bentuknya digital. Nah, sebenarnya kenapa sih butuh banget digitalisasi di finansial? Kita sering bahas di CNBC bahwa karena kita tahu banget nih ya bahwa pentingnya UMKM di Indonesia ini karena UMKM adalah backbone of our economy. Bahkan kalau misalnya kalian tahu, absorber dari lapangan kerja di Indonesia itu hampir 90% dari UMKM. Dan juga perannya ketika pandemi COVID-19, UMKM menjadi salah satu penyebab mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup baik dibandingkan negara-negara lainnya karena peran UMKM. That's why kita butuh banget tahu apa saja sih peran-peran inovasi layanan digital, finansial, dan perbankan untuk tetap membuat mereka, pelaku UMKM dan MSMEs tentunya dapat terus berjaya. Nah, kita udah manggil langsung nih di CNBC Indonesia narasumber yang pas banget untuk menjawab tantangan tersebut. Langsung bersama kami di CNBC Indonesia hari ini, aku ditemani oleh Mas Joshua Sloan selaku SVP SMSI PT Bank Amar Indonesia Tbk. Mas Jos, apa kabar? Baik, kabar luar biasa. Terima kasih ya Mas Joshua telah bergabung bersama kami di Cuap-Cuap Cuan gitu. Tadi di pemula aku udah ngomong ya, kurang lebih pentingnya UMKM tetap ditopang gitu ya, karena kita backbone-nya ekonomi Indonesia. Betul. Nah, sebagai salah satu pelopor layanan digital dan finansial yang secara direct mendukung SMMEs, pertanyaan pertamanya tuh adalah tentunya kenapa sih Bang Amar peduli dengan UMKM? Kenapa Anda memilih UMKM sebagai nasabah dan juga kreditur Anda? Oke. Jadi tadi kan sudah dimulai dan sudah disampaikan pentingnya UMKM di Indonesia. Nah, hal itu semua kita sudah tahu. Nggak perlu lagi saya ulang. Tapi namanya ini kan podcastnya cuap-cuap cuan ya. Yeah. Jadi kalau kita lihat UMKM itu cuannya gede loh. Saat ini total estimasi kita untuk produktif lending di Indonesia itu hampir mencapai 5.000-an triliun. Oh wow. Ya, untuk di bidang produktif ya. Kemudian kita lihat juga masih banyak yang underserved, bisa 2 kali lipat. MSME itu masih dapat ditingkatkan lagi pembiayaannya. Jadi kita memang melihat salah satunya opportunity di MSME itu masih jauh lebih tinggi lagi. Tapi permasalahannya nggak semua bank, nggak semua financial institusi memang bisa benar-benar melayani UMKM. Nah, kebetulan kita udah bangun digital banking itu atau digital lending itu dari 2014. Dan kita yang pertama. Kita sudah sampai saat ini sudah berjalan hampir 10 tahun. Kita sudah menganalisa hampir seluruh daerah-daerah kota-kota besar di Indonesia. Dan dengan kemampuan ini, kami memiliki kapabilitas yang unik dibandingkan bank-bank atau teman-teman kami yang lain untuk bisa melayani SME yang belum terlayani dengan baik. Jadi Anda benar-benar emang position Anda sini adalah filling the gap gitu ya Mas ya, untuk semakin serving better lah di MSME gitu ya. Kita ngelihat kalau kita bisa men-service SME ini, opportunity itu masih besar sekali gitu. Tapi masalahnya untuk melayani SME ini cara operasionalisasinya itu nggak bisa dengan cara yang konvensional. Karena biaya kan sangat mahal. Nah, kalau kita bisa lewat pakai digital dari end to end-nya, kemudian processing loan tersebut juga bisa secara digital. Nah,
operasional efisiensi itulah yang memungkinkan kita untuk bisa melayani SME. Makanya kalian going digital. Betul, gitu betul. ya. Tapi seperti yang kita ketahui pelaku MSMEs dan UMKM di Indonesia itu mungkin saja dan mungkin sekali gitu ya memiliki keterbatasan atau literasi yang tidak terlalu begitu baik terhadap digitalisasi gitu ya Mas ya. Ya of course dia punya HP lah gitu, tapi not necessarily smartphone yang mungkin bisa digunakan untuk lending dan lain-lain. Nah, menghadapi tantangan-tantangan tersebut gimana nih Mas? Jadi mungkin saya antara setuju dan tidak setuju mengenai digital literasi tersebut. Karena kalau kita lihat yang disebut dengan digital literasi itu kalau sampai misalnya penggunaan sosial media, WhatsApp, itu kita rasa penerimanya sudah cukup luas. Terutama teman-teman yang di kalangan milenial, di kalangan Gen Z, pemanfaatan digital itu sudah cukup baik ya. Memang untuk penggunaan hal-hal digital lain yang lebih kompleks ya itu tergantung daerah masing-masing ya. Tapi untuk digital banking, fitur yang kita desain itu sudah kita bikin sesederhana mungkin. Ya, kayak orang mau download atau mau menggunakan sosial media. Nah, asal dia bisa menggunakan sosial media tersebut, harusnya dia bisa menggunakan aplikasi kita. Nice. Jadi user journey-nya itu kita desain seramah mungkin. Nah, dan kemudian bukan cuman kita nggak memikirkan hanya dari sisi satu orang individu nih, tapi kita bahkan mendesain gimana aplikasi kita ini nantinya dapat digunakan bersama-sama. Karena kalau kita ngomongin UMKM, itu banyak sekarang UMKM yang bukan cuma satu orang. Namanya mungkin satu orang, tapi uangnya dari papa, dari mama, atau dari teman-temannya. Nah pertanyaannya, gimana mereka semua itu bisa menikmati digital banking secara bersamaan dalam satu aplikasi bersama. Nah ini adalah satu fitur-fitur yang sedang kita siapkan ke depannya, supaya bisa dipakai secara berkelompok gitu. Ketika Anda introduce Amarbank pertama kali ke Indonesia, tantangan utamanya apa Mas untuk penetrate the market? Karena kita ketahui yang probably sama udah menguasai loan untuk MSME itu adalah bank-bank konvensional yang kita ketahui market cap-nya besar, jumlah nasabahnya juga sudah luar biasa gitu ya. Gimana Anda masuk ke market itu, tantangannya seperti apa dan bagaimana akhirnya bisa survive sampai sekarang? Jadi kalau dilihat dari peluangnya ini sangat besar. Jadi kalau dibilang tantangan, di mana-mana kalau kita memberikan pembiayaan, itu pasti penerimaannya baik. Tetapi memang challenge yang dihadapi di awal-awal kami di tahun 2014 itu tentu dari sisi brand awareness-nya. Orang itu harus diedukasi. Kemudian orang itu berpindah dari konvensional ke digital, tentu ada pertanyaan-pertanyaan, apa di bank digital, aman nggak uang kita? Sehingga kita secara proaktif nih membuktikan kepada masyarakat bahwa kita itu bank yang dapat dipercaya, bank yang aman. Bahkan kita punya beberapa fitur juga yang unggulannya adalah keamanan. Jadi kita punya fitur yang terakhir kita launching itu namanya Brankas. Orang bisa taruh uang di nasabah bisa taruh uang. Kalau dia pengen transfer itu security-nya tinggi banget. Nah itu adalah salah satu bagian kami selain memberikan pelayanan, tapi juga memberikan persepsi aman buat debitur kami. Gitu. Berarti memang ada masa-masa di mana Anda admit it's quite challenging, tapi sudah melewati masa-masa kita sudah melewati itu. Baik, sekarang orang udah nyaman kok dengan digital banking. Adakah success stories yang bisa Anda jelaskan mungkin ke teman-teman Sobat Cuan di Indonesia, mereka yang menggunakan atau bekerja sama dengan Amarbank benar-benar bisa memiliki life changing stories untuk UMKM-nya, gimana tuh Mas? Jadi kita itu pertama mulai 2014 sampai hari ini kita benar-benar bisa melayani UMKM, terutama yang mikro ya, itu bahkan mereka yang belum pernah di bank sebelumnya. Nah itu kita bisa gitu. Jadi dia bisa mendapatkan fasilitas account di kita, juga mendapatkan fasilitas pembiayaan. Meskipun dia belum pernah punya misalnya pembiayaan di bank-bank lain. Dan aku rasa banyak sobat-sobat cuan ini yang baru pertama kali kan bikin perusahaan kan, bikin usaha kan, dan mungkin belum ada yang sudah pernah ke bank sebelumnya. Nah biasanya susah tuh. Di kami bisa. Bentuk-bentuk kolateralnya harus ini dan lain-lain. Iya, betul. Nah, jadi kami mengizinkan dengan loan size tertentu itu bisa nggak usah pakai kolateral. Tinggal download aja app kami tunaiku.com, meskipun kamu pertama kali, kamu bisa langsung dapatkan pembiayaan lewat situ. Nah, tapi kalau udah naik lebih tinggi lagi nih, dari 25 sampai 5 miliar, memang kemudian kita melakukan analisa lebih jauh lagi. Tapi di sini yang jadi fokus kita juga
teman-teman yang mungkin baru sekali, 2 kali atau belum pernah terekspos sama sekali ke perbankan, ini juga hal yang teman-teman yang juga bisa kami layani. Ya memang meskipun sebagian besar dari klien kita juga kebanyakan yang sudah punya pengalaman dengan perbankan ya. Tapi mereka yang belum punya pengalaman ini juga kita layani dengan baik. Nah, asalkan memang kita bisa membuktikan bahwa transaksinya itu benar. Dia punya transaksi penjualan yang baik, track record pembayaran juga baik. Nah, itu kita bisa berikan fasilitas pembiayaan. Nah, so far penerimaan dari market itu cukup baik. Gitu ya. Situ, betul. Dan juga NPL Anda juga cukup baik gitu ya. Terjaga dengan baik. Terjaga dengan baik. Karena kalau terutama di segmen SME itu ada 2 jenis ya. Ada orang yang memang dari awal nggak mau bayar, mau nipu. Nah, ada orang yang memang aku benar-benar butuh pendanaan. Nah, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi, dan ini kemampuan big data kita, dan fraud prevention kita cukup kuat. Orang-orang yang dari awal udah mau nipu ini kita udah bisa singkirkan. Dan ini sudah menyelesaikan masalah yang sangat besar. Hampir semua masalah NPL itu awal mulanya ini, memang dari awal mau nipu. Iya. Nah, itulah gunanya big data kita yang kita bangun selama bertahun-tahun. Nah, tapi kalau teman-teman UMKM yang memang benar-benar mau berusaha, kalaupun dia ada keterlambatan membayar, dia akan membayar. Karena itu hidupnya. Aku pengen maju. Nah, orang-orang kayak gini yang mau kita berdayakan. Sekarang saya juga ingin tanya kepada Mas Joshua ya, tentunya. Berarti memang Anda menciptakan produk dan layanan spesifik ya untuk UMKM ini ya. Tadi seperti yang Anda bilang seamless, apps dan bisa diakses oleh semuanya. Betul. Gitu ya. Bentuk-bentuk pelayanan yang bahkan tidak membutuhkan prasyarat-prasyarat seperti di bank konvensional gitu ya. Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman Sobat Cuan CNBC Indonesia, siapa tahu ada yang tertarik gitu ya untuk langsung masuk Tunaiku atau Amar Bank gitu kan. Produknya apa saja nih Mas? Mulai dari berapa jumlah pinjamannya, apa saja kemudahannya jika dibandingkan dengan bank-bank lain, kenapa harus Amar Bank? Jadi intinya aku mulai, kalau teman-teman Sobat Cuan ini mau mulai usaha, mendingan langsung coba ke Amar Bank. Karena untuk berbagai macam kepentingannya di Amar Bank itu ada pilihannya, gitu. Buat teman-teman Sobat Cuan yang mulai dari usaha kecil ya, yang mungkin kebutuhannya hanya 10 juta untuk memulai, bisa itu dari langsung bisa dari 10 juta aja juga ya? bisa gitu. Kita tinggal download aja tunaiku.com. Di situ kita bisa ajukan memang sebagai individual, belum bisa sebagai perusahaan ya. Jadi sebagai individual, dan kita approval cukup cepat, instant approval. Jadi kalau udah disampaikan semua dokumennya, langsung dapat instant approval gitu. Nah, itu bisa kita bantu sampai di level 25 juta gitu. Nah, di atas itu 25 sampai 50 juta, kami akan bentuknya bentuk RM sama aplikasi. Nah, aplikasi ini memang masih upcoming nih. Mungkin kita di awal tahun depan, kalau tidak ada masalah sih kita bisa launching juga, di mana aplikasi ini bisa bantu teman-teman yang kompleksitas perusahaannya lebih tinggi. Nah, itu tinggal daftar saja account-nya, semuanya digital. Bahkan kalau ada direktur, ada komisaris yang tersebar di berbagai macam tempat, nggak perlu datang ke cabang. Cuman tinggal download, semuanya bisa diatur lewat situ. Kemudian kalau mau minta pembiayaan, di situ kan akan ada dokumen-dokumen yang dimintakan. Dokumen-dokumennya nggak banyak. Dokumen-dokumen legalitas, itu bisa di-upload, dan kita akan proses semua dari aplikasi itu. Gitu. Nah, terus orang kan sering mikir, aku udah harus punya perusahaan berapa tahun sih supaya bisa dapat support dari Amar. Ini menarik banget buat teman-teman Sobat Cuan CNBC Indonesia yang ingin berbisnis ya, yang memiliki UMKM dan masih mencari pendanaan gitu, silakan. Jadi bahkan dari 6 bulan saja, kamu punya umur perusahaan 6 bulan, kita udah bisa layanin. Tapi memang tentunya kita berharap 6 bulan tersebut transaksinya sudah ada ya. Bukan aku bangun hari ini 6 bulan baru minta tapi nggak transaksinya. Itu nggak bisa. Gitu. Jadi memang semudah itu gitu ya. Semudah download aplikasi Tunaiku. Tunaiku, betul. Baik. Menarik. Mas, mungkin bisa diceritakan lagi. Sebenarnya selain tadi Anda bilang sebenarnya masih banyak opportunity and room for opportunity for growth untuk MSMEs yang tadi Anda bilang market cap-nya sampai ribuan triliun dan lain-lain. Visi utama dari Amar Bank berdiri untuk memberi support ke UMKM itu apa sih? Pertama gini ya, UMKM di Indonesia ini berdasarkan kultur Indonesia itu bukan cuma ngomongin cuan aja. Meskipun namanya cuap-cuap cuan ya, tapi bukan cuma cuan aja. Orang UMKM di Indonesia itu, UMKM itu adalah bagian dari hidup. Bagian dari hidupnya, sama kayak orang bekerja ke kantoran. Jadi orang UMKM itu bukan hanya nyari pertumbuhan bisnis, tetapi kalau bahasa kita holistic growth. Jadi bukan cuma bisnisnya aja, tapi batinnya juga tenang.
hubungan dia dengan keluarga baik, hubungan dia dengan environment juga baik, dia nggak ditipu orang, dia bisa pahami perusahaannya dengan baik. Nah, itulah yang kita dorong gitu. Jadi kita membantu UMKM itu untuk bisa bahasa kita holistic growth. Nah, itu kita punya 3 pilar tuh. Kita bantu dia dari sisi pembiayaannya tentu, tapi juga empowerment-nya. Dari sisi financial management-nya juga kita ada bantu. Juga bentuk asistensi dari Amar Bank. Ada asistensinya. Jadi kalau klien-klien kita juga kita akan mau nggak mau sih memang, karena UMKM itu kalau nggak dibantu juga susah dia dapetin dokumennya kan. Nah, kalau mungkin ke tempat lain mungkin langsung ditolak, tapi kalau di kita bantu asistensinya gitu. Jadi kita coba rapihkan sebisa mungkin supaya dia dapat terlihat yang sebenar-benarnya. Nah, itu dari sisi financial management. Oh, menarik. Iya. Nah, yang ketiga ini yang nanti hubungannya jauh ke digital. Kita bantu mereka untuk dapat insight dari transaksinya. Jadi hal yang sederhana seperti misalnya kategorisasi, kapan misalnya dia butuh cash lebih banyak, terlihat dari cycle pengeluarannya. Nah, hal-hal itu kita bantu dia. Karena awalnya kan mungkin mereka awam nggak ada, iya. Jadi kita bantu aja. Jadi menariknya Bang Amar ini selain menyediakan pendanaan, tapi juga menyediakan pendampingan gitu ya, untuk bertumbuh bersama gitu UMKM. Karena seperti yang tadi Mas Joshua bilang, UMKM ini is a part of their lifestyle gitu ya. Ketika UMKM ini bisa thriving, community-nya juga bisa thriving gitu ya. Keluarga, sanak saudara dan teman-teman ya. Jadi memang ini sesuai dengan jati diri negara kita banget ya, gotong royong UMKM, that's it, di ekonomi yang gotong royong itu tadi ya. Jadi memang sesuai banget. Nah, Mas, sekarang pertanyaan yang cukup dari tadi pengen aku tanya ini, Mas. Kalau ngomongin UMKM kan berarti sebenarnya ini secara geographically itu unlimited ya, dimanapun di Indonesia ini ada gitu ya. Nah, sedangkan kalian kan digital bank gitu ya. Gimana Anda bisa reach out ke daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang sukar juga gitu untuk dicapai satelit, internet dan lain-lain, kalau memang Anda memiliki visi besar untuk memajukan UMKM secara keseluruhan. Knowing that mungkin bank konvensional sudah punya cabang-cabang kecil-kecil di mana-mana di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana Anda melihat hal itu? Jawabannya sederhana, berteman. berteman. Jadi kalau kita paham bahwa sebagai bank digital kita tidak punya cabang seperti bank cabang fisik maksudnya, cabang fisik pada umumnya. Yang kita punya itu akses digital. Tapi kita tidak lupa bahwa di semua tempat tersebut pasti ada komunitas. Pasti ada komunitas dan komunitas tersebut terorganisasi. Jadi ada beberapa daerah yang coba kita layanin itu nggak bank langsung masuk sendiri, tapi bank berpartner. Biasanya mereka punya ekosistem, either di agriculture misalnya, atau di pengusaha-pengusaha tani misalnya. Nah, mereka berkelompok jadi satu, kemudian bank kita memberikan layanan dengan bantuan teman-teman kita di sana, gitu. Jadi ya satu, kita jadi ada partnering sama community partner, sama koperasi juga mungkin ya? Koperasi, tapi koperasi ada beberapa, tapi sebagian besar sih mereka memang sudah punya usaha-usaha yang terstruktur ya, bukan cuma koperasi aja. Kalau di pertanian misalnya kan namanya Inti Plasma tuh, nah kan intinya kita bisa kerjasama dengan si Inti gitu. Begitu menarik. Sekarang saya juga ingin tanya mungkin Mas, based on data, growth-nya seperti apa Mas? Mungkin buat beberapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir ini saja gitu. Apa milestone utama dari Bang Amar yang Anda banggakan dan benar-benar bisa membantu UMKM nasabah-nasabah kamu gitu Mas? Jadi saat ini yang paling kita banggakan itu pertama persentasenya itu sendiri sih. Jadi kita itu bukan bank, atau kita memang DNA-nya itu tech ya, tapi kita tidak mengejar istilahnya growth at all cost. Kita prudent, pertumbuhan kita harus bertahap, harus baik. Sampai saat ini kita menjadi bank yang dasar tech dan kita sudah profitable. Itu satu hal yang mungkin buat teman-teman Sobat Cuan yang paham tech itu kita banggakan gitu. Kita sudah profitable. Yang kedua, misi kami untuk bisa melayani UMKM itu kita bisa mencapai signifikan, sekitar 57% di awal. Nah, untuk digital bank ini cukup bisa kita banggakan ya, portofolio sebesar itu. Baik. Apakah ada inovasi baru gitu dalam waktu dekat-dekat ini yang bisa kita expect dari Amar Bank untuk semakin memudahkan para nasabah accessing financing atau juga mengembangkan UMKM? Betul. Nah, jadi ini tadi satu yang saya sampaikan, sneak peek nih upcoming. Saat ini kita punya tunaiku.com yang difokuskan fully digital dari 5 juta sampai 25 juta. Itu kita sudah ada. Nah, semudah apa sih Mas? Tadi kan kamu bilang mudah banget ya. Jadi memang cuman ini aja gitu ya. Download cuman aja. mengajukan nanti tiba-tiba udah dikirim gitu ya. Coba download aja, nanti kalau susah bilang saya, harusnya sih gampang. Tapi cepet kok. Cepet kok gitu. Dan bulan depan untuk untuk teman-teman yang butuh 25 sampai 5 miliar kita akan keluarkan satu produk baru. Oh,
Oke, jadi semudah mengisi data-data, KTP dan lain-lain ya. Iya, Jadi betul. bisa ini. Oke, saya juga ingin bertanya kepada mungkin Mas Joshua ya. Bagaimana Anda melihat competition atau competitors map yang ada untuk menjangkau UMKM ini? Karena tentunya it's a very big ocean dan orang nyadar opportunity-nya luar biasa. Ada banyak pelakunya yang ingin membantu UMKM gitu ya. Bagaimana Anda memposisikan brand Anda nih bisa menjadi leading dibandingkan brand-brand lainnya yang memiliki visi dan tujuan yang sama? Iya. Jadi kalau secara branding dan secara unique selling proposition dibandingkan bank yang lain, yang pertama seluruh operasional kami dapat dijalankan secara digital. Meskipun memang dalam masa transisi ini dari konvensional ke digital, kita masih menggunakan teman-teman RM juga sama kayak bank lain, supaya dia bisa mengawal kualitasnya. Tapi kami satu-satunya bank yang dari awal dia buka sampai ujung dia dapat pembiayaan, semuanya sudah digital. Dan kita rasa ini satu feature yang relevan buat kalangan milenial dan Gen Z yang mungkin kerjanya udah remote, udah dari mana-mana. Nah, cuman kita yang bisa atau yang arahnya ke sana saat ini ya. Dan untuk nasabah Anda konsentrasinya itu di mana saja Mas di Indonesia sekarang? Memang saat ini kalau persebaran value uang itu memang masih terbesar di Jabodetabek, Jawa, itu memang masih terbesar. Kita nggak bisa pungkiri, gitu. Dan kemudian kecepatan merelay informasi pun masih di daerah Jawa. Nah, kita sudah masuk beberapa daerah di Sumatera, tapi tetap memang masih paling besar di Jawa, terutama Jabodetabek, Surabaya, Malang itu masih paling besar. Untuk 2025 sendiri, adakah capaian-capaian tersendiri yang ingin Bank Amar lakukan mungkin untuk perluasan cakupan nasabah ataupun dari room for growth untuk kredit Anda? Kira-kira ada nggak sih Mas kisi-kisi dari kamu untuk Sobat Cuan CNBC Indonesia? Karena kan tentu ini juga TBK ya Mas ya. Iya, betul. Jadi dalam hal ini mungkin ada teman-teman juga yang tertarik untuk melihat kinerjanya Amar Bank dan semakin semangat juga buat mengeruk untung juga mungkin dari sahamnya gitu. Gimana sih sedikit kisi-kisi aja gitu, tapi memang tadi udah saya sampaikan juga ada sneak peek dikit ya. Jadi Amar Bank ini berevolusi. Awalnya kita masuk tunaiku.com di tiket size yang sampai 25 juta, itu sudah ada sampai saat ini berjalan. Kemudian kita memang juga nggak pungkiri kita juga punya konvensional. Saat ini kita punya banking ratusan miliar yang bentuknya konvensional itu juga ada. Nah, memang yang jadi tema kita di tahun berikutnya, salah satunya itu adalah digitalisasi bisnis banking dengan untuk skala di kecil dan menengah. Nah, itu saya bisa bilang terobosan yang luar biasa sih. Nah, luar biasa belum banyak yang sana. Gitu. Berupa? Dan kita jadi digital app. Namanya saya belum tadi saya pengen ngomong namanya cuman saya hati-hati nih. Jadi ini masih Desember 2024 Iya. Sobat Cuan CNBC bisa bersiap gitu ya. Betul. Tahun depan untuk pendanaan UMKM akan lebih mudah lagi dengan ada keberadaan apps yang akan di launch oleh Amar Bank. Ada aplikasi yang sudah kita siapkan, saat ini sudah mendapatkan proses perizinan, sudah di ujung. Sebentar lagi kita akan launch. Namanya saya belum bisa sebut, tapi siap-siap aja. Saya juga pengen tanya deh Mas, seberapa sophisticated sih sebenarnya landscape ekosistem digital financial atau perbankan ini di Indonesia compared to other peer Asian countries lah gitu. Nah dari segi misalnya gini, regulasi OJK, dari segi, maksudnya kalau dari segi populasi kita paling seksi lah ya, paling banyak orangnya, UMKM-nya juga striving, banyak flourishing. Tapi dari segi regulasi gitu-gitu, apakah kita sudah cukup baik secara digital financing dan banking dibandingkan peer Asian countries saja? Menurut kamu gimana? Kalau kita lihat selama masih ngomongin Southeast Asia, saya rasa kompleksitas regulasi itu memang akan masing-masing punya kompleksitasnya dan akan selalu menjadi kompleks menurut seluruh pemainnya. Tapi pertanyaannya atau menurut saya masalah penetrasi ke MSME itu bukan hanya masalah regulasi, mungkin nomor 2, nomor 3. Yang jadi masalah melayani MSME itu teknik underwriting-nya. Itu yang paling masalah. Jadi bagaimana orang SME datang ke bank, kemudian bank memiliki produk dan cara untuk bisa mengatakan bahwa ini orang adalah layak atau ini perusahaan adalah layak. Nah, kemampuan itu yang tidak ada, itu harus dipecahkan. Dan ini kami sudah sadari dari 10 tahun yang lalu. Karena itu kan ngaruh juga buat NPL kamu kan, Mas? Betul. Iya kan? Betul. Nah, artinya gini, ada kalau metode konvensional ya. Hipotesis kita adalah adanya aplikasi loan yang seharusnya baik tapi tidak dapat diterima. Satu. Atau mereka
yang mau meminta pembiayaan tapi tidak bisa ke bank karena syaratnya tuh memang mereka nggak masuk. Nah, kemampuan bank untuk bisa melihat ceruk tadi di daerah mana sih yang bisa kita data-data yang bisa complementary sehingga kita bisa menerima SME ini dan kita bisa katakan kamu aman loh dan beneran dia bayar. Nah, itu kompetensi yang bangunnya lama. Itulah kompetensi kita. Selama 10 tahun kita bangun masuk di retail banking positif. Jadi Anda meanwhile bikin brand ini juga building up all these blocks of data buat luar ini biasa. Ya. Jadi di balik ini semua ada ini ya untuk menjaga bisnis kamu gitu. Iya, jadi kalau yang ngomong yang enak, yang ngomongin marketingnya, ngomongin channeling, ini kan yang enak saya omongin kan. Tapi beratnya membuat produk dan proses supaya bisa melayani UMKM itu luar biasa. Dan kita tahu sendiri ya landscape kita kayak gimana ya Mas. Data juga kadang-kadang nggak dengan baik, tidak ke-storage dengan baik. Betul, gitu ya. betul. Karena saya tadi baru banget nih mau nanya sama Mas Jus mengenai NPL gitu ya. Gimana Anda bisa menjaga NPL levelnya tuh oke gitu ya, sehat. Tapi bener-bener hanya digitalisasi gitu loh. Betul. Ya kan, ya tahu sendiri ya, kita kan sangat mudah lah ya, apa juga bisa sebenarnya dalam hal bisa rekayasa ini, rekayasa itu, KTP bisa dibuat-buat dan lain-lain. Bagaimana sih, sejauh apa bentuk teknologi yang dibuat sama engineer Anda itu benar-benar bisa memastikan NPL-nya tuh bagus, karena kan memang ini digital banking gitu ya Mas. Itu ada jawaban sendiri nggak dari kamu? Jadi gini, pertama konsep NPL dulu. NPL itu mengerikan kalau tidak terkontrol atau kaget, surprise. Jadi aku bilang NPL kita akan 1%, kok nggak 1%? NPL 2%, kok nggak 2%? Itu yang masalah. Tapi kalau kita sudah bisa prediksi dari awal, tentunya akan masuk ke pricing. Itu satu dulu, ya. Jadi saat ini NPL Amar di kisaran berapa? Saat ini pasti di bawah 5%. Oke. Memang harus terjaga di angka segitu kan, bank memang diregulasi kan. Nah, tapi itu dulu yang penting. Kalau NPL tinggi atau rendah, yang pasti harus terprediksi. Jadi semua proses komersial semuanya bisa diatur ke arah sana, gitu. Dan mungkin konsep di global juga orang sudah mulai berdebat tuh. Ada yang melihat pricing itu sebagai masalah, ada orang yang melihat pricing itu sebagai cara kita masuk ke atau menyelesaikan financial inclusion. Nah, konsep itu kita berdebat panjang, bisa sejam lagi itu. Tapi itu ngomongin NPL. Nah, kalau ngomongin teknologi ini kompleks. Kita pakai yang kita sebut big data analytics. Kita ada sekitar puluhan ribu data points yang kita ambil dari berbagai macam channel, dari data orang tersebut. Kemudian data dia yang ada di internet itu juga kita ambil. Kemudian selain itu, semua data yang dikirim, kita punya semacam metodologi tertentu untuk mengidentifikasi apakah data yang diberikan itu asli atau palsu. Jadi filter pertamanya adalah yang datang ke kita nih orang beneran atau bohongan. Fraudster atau memang genuinely pengen dapat pembiayaan. Nah, itu dulu. Betul. Nah, kalau ini sudah terfilter, I would say 70% masalah itu udah beres. Karena orang yang benar-benar mau minjem, nah dia akan serius tuh balikinnya. Akan serius bayarnya. Gitu. Karena kan tentunya ya kalau misalnya sesuai dengan visi dan misi Amar Bank untuk memberdayakan UMKM ya pasti goalnya dari kalian juga jangka panjang ya. Betul, it keeps coming back, the loan semakin besar bisnisnya, Yeah. pembiayaan dan makin besar lagi, life changing. Betul. Ya kan, jadi ngaruhnya spillover efeknya ada gitu. Betul, ya. betul. Oke. Mas, ini tentunya sayang banget waktu terbatas, mungkin kita langsung closing up aja dan wrapping up dialog kita. Ini menarik banget, sebenarnya masih banyak banget yang kita pengen obrolin. Jangan sampai ini kita ketemu, terakhir kali kita harap bisa ketemu lagi di CNBC Indonesia ya sama Amar ya. Mas Joshua, mungkin ini sebagai closing statement juga dari pihak Amar Bank gitu ya. 2024 ini kan sebenarnya masih banyak scaring effect pasca pandemi COVID-19 gitu kan. Jadi memang secara daya beli itu nggak lagi robust lah gitu ya. Dan nanti juga Januari 2025 tuh ada rencana kenaikan pajak pertambahan nilai ya, jadi 12% itu. Cukup ngasih sentimen psikologis buat masyarakat, buat pelaku UMKM gitu ya. Harus gak sih bisnis kita growth, bisa gak sih bisnis kita growth di saat-saat keadaan yang lagi begini gitu. Maksudnya ini aku lagi ngomong luas-luasnya gitu jurnalnya ya. Nah mungkin dari Amar gitu, bisa gak sih kasih sedikit kata-kata semangat dan solusi yang solutif gitu dari Amar gitu buat Sobat Cuan CNBC Indonesia yang sebagai consumer dan sebagai pelaku UMKM mungkin
agar bisa melihat bahwa ada nih bentuk-bentuk teknologi yang bisa ngasih kemudahan agar Anda bisa tetap optimis ngelewatin masa-masa yang seperti ini gitu loh melalui digitalisasi. Silakan Mas sampaikan ke teman-teman. Jadi kalau dilihat terutama dari klien-klien UMKM kita ya pada sekarang, kalau dibilangin apakah daya beli masyarakat itu sedang menurun, memang iya. Tapi apakah ceruk penjualan barang itu tidak ada lagi? Aku rasa enggak. Okay. Dan aku rasa di 2025 ini kemungkinan UMKM ini lebih naik lagi juga akan tinggi. Karena pemerintah juga udah mulai ter-setup dengan baik kan. Dan sampai tahun 2024 harapannya sudah ada stabilisasi politik gitu. Sehingga di 2005 sudah bisa naik. Justru di saat inilah momen di mana yuk kita sama-sama mempersiapkan. Ini kan kondisi nggak mungkin turun terus. Kondisi akan meningkat. Dan kita melihat 2025 kondisinya harusnya kita mulai bisa naik. Nah, ini saat yang tepat untuk mikir, yuk kita mau masuk ke ceruk yang mana, barangnya mau apa. Dan kemudian kalaupun kita harus mulai secara kecil, dapat project-project, dan kalaupun nyari pendanaan lagi sulit, nah itulah adanya kami. Pembiayaan bisa kita bantu. Jadi memang benar-benar mindsetnya in every crisis there is an opportunity. There is an opportunity. Dan partnernya Amar Bank. Gitu kali ya. Paling yang ingin disampaikan sama Mas Joshua dengan ngobrol-ngobrolnya sama cuap-cuap cuan di kesempatan kali di CNBC Indonesia. Mas, thank you banget, inspiring banget. Dengan visinya yang begitu noble, kita harapkan tentunya all the best buat Amar Bank, semakin moncer lagi, semakin cuan lagi di 2025, life changing tentunya untuk mereka pelaku UMKM, bagi consumer yang menjadi nasabah kamu. Thanks a lot udah gabung di Cuap-Cuap Cuan, Mas. Sehat juga buat kamu ya Mas Joshua. Thank you so much. Demikian ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Mas Joshua, SVP MSME Amar Bank TBK. Menarik banget dan tentunya insightful. Bisa rame-rame langsung ya untuk cek langsung Tunaiku. Terakhir mungkin juga kita mau ngomong thank you banget nih Mas sudah mendukung podcast kita hari ini langsung dari Amar Bank. Thank you so much atas dukungannya. Thank you juga ngobrol-ngobrolnya. Kita ketemu lagi di Cuap-Cuap Cuan berikutnya. Bye-bye.